Semua kita pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian meraih kedamaian, kecintaan, dan saling kasih sayang. Namun, bagaimanakah caranya? Apa kiat-kiat yang mesti kita lakukan untuk meraih keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah? Ada beberapa tips dan kiat yang perlu diperhatikan bagi kita agar meraih keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, niat yang tulus. Niatkan di dalam pernikahan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membendengi diri kita, melindungi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang tulus merupakan pondasi dasar untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Dan barang siapa yang niatnya tulus di dalam pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya dalam berumah tangga. Allah berfirman, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Jika kedua pasangan suami istri menginginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada keduanya dalam kebaikan. Yang kedua, tips yang kedua adalah meneladani rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi kalian, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ayat ini merupakan dasar bagi kita semuanya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tutur katanya, perbuatannya, dan setiap keadaannya. Termasuk bagaimana dalam berumah tangga, bagaimana membangun dan menata rumah tangga. Kita perlu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana ketulusan cinta beliau, bagaimana kasih sayang beliau, bagaimana cara beliau dalam mengatasi problematika rumah tangga. Kita perlu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Yang ketiga, di antara kiat membangun rumah tangga yang bahagia adalah akhlak yang baik, akhlak yang indah, sebagaimana diajarkan oleh Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan saya adalah yang paling baik dengan keluarga saya. Maka suatu hal yang sangat mengherankan jika ada seorang suami, kepala rumah tangga yang begitu baik dengan orang lain, tetapi dengan istri dan anak-anaknya dia kurang baik dan kurang menunjukkan akhlak yang baik. Yang keempat, di antara kiat untuk meraih rumah tangga yang bahagia adalah saling tolong-menolong dan saling memaafkan, toleransi, lapang dada atas kekurangan pasangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yafruku mu'minun mu'minatan in sakhita minha syai'an radiya minhal akhar." Janganlah seorang mukmin menghina mukminah wanita. Jika dia benci salah satu sifatnya, pasti dia akan ridho, senang dengan akhlak tipe yang
ada pada dirinya pada sifat lainnya. Yang terakhir, di antara kiat untuk membangun rumah tangga yang bahagia adalah bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kepada kita keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di antara doa orang-orang yang beriman adalah mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah istri dan anak-anak kami penyejuk mata, permata bagi kami, dan jadikanlah kami sebagai imam